Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara warga HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Anda di tengah minggu pertama ini? Berharap baik-baik saja ya. Dan di malam hari ini 28 Mei 2025, setelah kita sibuk dari pekerjaan rutin dan akan istirahat sebentar lagi, firman Tuhan menyapa kita dari bacaan malam Almanak AKBP Efesus 4 ayat 1 sampai 16, khususnya di ayat 14. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Dunia modern penuh dengan informasi yang berlimpah, tetapi tidak semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak ajaran baru, tren spiritual, dan filsafat dunia yang bisa membuat iman kita goyah jika tidak berakar kuat dalam kebenaran. Malam ini firman Tuhan menekankan pentingnya kesatuan dalam iman dan kedewasaan rohani, agar tidak lagi seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan dan dihempaskan oleh setiap angin pengajaran yang menyesatkan. Di era digital saat ini, banyak orang lebih mudah percaya pada sesuatu yang viral di media sosial daripada menggali kebenaran dalam Alkitab. Misalnya, ada ajaran yang mengatakan bahwa berkat materi adalah tanda iman yang sejati, atau bahwa Tuhan selalu menghendaki hidup tanpa penderitaan. Padahal Yesus sendiri mengajarkan bahwa setiap pengikutnya akan menghadapi tantangan dan penderitaan demi kebenaran. Ada beberapa orang Kristen yang kuat memahami firman Tuhan bisa terseret ke dalam ajaran-ajaran yang tampak baik, tetapi sesungguhnya menyimpang. Ada saja yang percaya bahwa semua agama sama-sama benar, sehingga mengesampingkan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, seperti disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Jika kita tidak berakar dalam firman Tuhan, kita bisa terseret dalam pandangan dunia yang bertentangan dengan Injil. Bagaimana menjadi kokoh dalam iman? Pertama, berpegang pada firman Tuhan. Kita harus rajin membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dengan memahami kebenaran, kita tidak mudah tertipu oleh ajaran palsu. Kedua, bergabung dalam komunitas yang sehat. Ayat 15-16 nas malam hari ini menekankan pentingnya tubuh Kristus, yaitu gereja, bekerja sama dalam kasih yang membantu bertumbuh dalam iman dan menegur kita ketika mulai melenceng. Ketiga, menguji setiap pengajaran. Di 1 Yohanes 4 ayat 1 mengingatkan untuk menguji setiap roh, apakah berasal dari Tuhan atau bukan. Sebelum menerima sesuatu pengajaran, harus meneliti apakah itu sesuai dengan Alkitab atau hanya sekadar tren populer. Lalu keempat, hidup dalam kasih dan kebenaran. Paulus menekankan agar kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus dengan berbicara kebenaran dalam kasih. Kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran tanpa kompromi, tetapi tetap dengan sikap yang penuh kasih dan rendah hati. Ketika kita teguh dalam firman Tuhan, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang menyesatkan. Sebaliknya,
kita akan semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani, menjadi saksi Kristus yang kuat dan memperkokoh tubuh Kristus di dunia ini. Kedewasaan bukan turun dari sorga, melainkan sesuatu proses yang harus dilakoni dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP dan buku ND nomor 229 ayat 1 dan 2. Berbahagialah mereka. Berbahagialah mereka yang tak jalan bersama dengan orang yang durhaka, yang tak ada imannya, yang tak mau bekerja sama dengan orang berdosa, yang tak mau duduk bersama dengan para penista. Hai totong lomo rohana mida pangajarani, nani lehoni Jahoba gambisi olohani, ido songon hau nadinggan nadilabung ait ape, sai ramos totong ibana naso olo malos di. Marilah kita berdoa. Teguhkan hati dan iman kami di tengah dunia dan dalam pekerjaan sehari-hari kami, agar tidak jatuh kepada dosa, ya Tuhan. Terpujilah Engkau dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Tuhan berkati kita semua.